Dikisahkan di sebuah tempat hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Meskipun mereka telah lama hidup bersama dan berumah tangga, seiring berjalannya waktu pasangan tersebut merasa gundah dan bertanya-tanya pada Yang Maha Kuasa, kenapa mereka belum juga memiliki anak. Didorong keinginan yang sangat kuat untuk bisa memiliki anak dan mempunyai keturunan, sang suami tak pernah berhenti memohon kepada Yang Maha Kuasa agar bisa dikaruniai buah hati. Karena kesungguhannya, angannya sering muncul dalam lamunan dan mimpinya. Sampai akhirnya entah kenapa pada suatu malam, sang suami bermimpi dan seolah mendapatkan petunjuk dari mimpinya tersebut. Dalam mimpinya, ia memperoleh petunjuk untuk pergi ke sebuah gunung yang berada di sebelah timur kampungnya. Petunjuk di mimpinya mengatakan bahwa ia harus mendatangi gunung itu dan bertapa di sana. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpinya itu pada istri tercintanya. Tanpa banyak bertanya ataupun membantah, istrinya mengizinkan sang suami untuk mengikuti dan melaksanakan petunjuk yang ia peroleh melalui mimpinya. Dan tanpa pikir panjang, karena kuatnya keinginan untuk mempunyai anak, sang suami pun langsung pergi berangkat ke gunung yang dimaksud untuk bertapa dan memohon pada Yang Maha Kuasa. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya sang suami menemukan gunung yang dimaksud dalam mimpinya. Setelah menemukan gunung tersebut, tanpa ragu ia langsung melakukan tapa sesuai petunjuk. Ia menjalani tapanya selama 40 hari 40 malam. 39 malam ia lalui dengan mudah tanpa gangguan apapun. Namun pada malam ke-40 atau malam terakhir, ia didatangi oleh seorang wanita cantik jelita. Kecantikan perempuan tersebut membuat ia lupa akan niatan awalnya. Ia jatuh hati dan pada akhirnya menikahinya. Padahal tanpa sepengetahuan dirinya, sebenarnya perempuan cantik yang dinikahinya itu adalah perwujudan dari seekor ular. Waktu terus berjalan sob. Sang istri yang menunggu suaminya pulang dari bertapa merasa heran sekaligus khawatir karena suaminya tak juga pulang. Ia pun bergegas menyusul suaminya dan mencarinya ke gunung tempatnya bertapa. Sesampainya di gunung tersebut, ia mendapati suaminya sedang dililit seekor ular yang sangat besar. Seketika ia merasa lemas, ia terkejut dan juga cemas akan keselamatan suaminya. Didorong rasa sayang pada suami, ia memutar otak untuk bisa menyelamatkan suaminya dari ular besar itu. Dan akhirnya ia mengambil keputusan untuk memakai cara menjerat agar ular yang melilit suaminya bisa ditangkap. Berkat perjuangan dan kegigihannya, ular besar yang melilit suaminya seolah bukan masalah lagi buatnya, dan dengan sekejap sang ular sudah terjerat. Namun karena besarnya badan sang ular, ia tak bisa membawanya sendirian dan menggunakan tenaga seekor kuda untuk membawa ular tersebut dari atas gunung. Setelah tiba di suatu tempat, diikatlah kuda itu pada sebuah pohon dan tempat mengikat kuda tersebut sekarang dikenal dengan nama Cikuda. Ketika sang suami melihat ular besar yang melilitnya akan dibunuh, sekuat tenaga sang suami menghalangi maksud istrinya. Karena dalam penglihatannya yang terlihat bukanlah seekor ular, melainkan seorang putri yang cantik jelita. Sang istri tak habis pikir dan bertanya-tanya kenapa suaminya berubah sikap sedemikian rupa, dan akhirnya kesabarannya pun habis. Tak hanya ular raksasa itu yang akan dilenyapkan, namun juga beserta suaminya. Ia menghabisi suaminya karena kesal suaminya telah melupakan dirinya. Selang 1 minggu dari kejadian, konon bangkai ular dan mayat sang suami hilang tak berbekas. Diceritakan bahwa sang suami menjelma menjadi seekor ular dan tetap hidup menetap di gunung tersebut. Gunung itu kini dikenal dengan nama Gunung Gelis yang didasarkan pada cerita seekor ular besar yang menjelma menjadi perempuan cantik jelita. Demikian sob cerita rakyat mengenai awal mula nama Gunung Gelis di Kabupaten Sumedang. Nah sobat asik, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini.